Nah, orang yang sudah marah itu kalau sudah tersenggol dengan sakit, dia untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala akan sulit karena udah hobinya marah. Karena hobi marah itu bukan karena dia hobi marah, dia sudah didukung dengan para jin dan para setan yang ada dalam tubuhnya yang memang hobinya marah. Kalau maghrib itu panas. Iya betul. Terus udah gitu kalau tadi jam 12 malam Panas. panas juga. Nah, tapi kalau yang dingin itu tadi Jam 12 siang itu habis sholat saya pasti jadi dingin. Tema kita bagus, tema yang sering kita idam-idamkan. Rezeki dan takwa. Rezekinya pingin, takwanya belum tentu. Tapi tetap ada hubungan ya. Di sini saya akan mencoba yang namanya takwa itu bagaimana. Takwa itu insya Allah akan berhubungan dengan amal soleh. Jadi hampir semua doa itu akan berhubungan dengan amal. Bukan hampir semua doa akan berhubungan dengan amal soleh. Ya. Rezeki berhubungan dengan ketakwaan, iya. Ya. Tapi belum tentu seorang yang takwa rezeki dalam bentuk harta. Ini harta ya. Itu diberikan kepada orang yang berdoa walaupun dia takwa. Itulah yang tidak pernah diceritakan oleh saudara-saudara saya. Bagaimana hubungannya antara rezeki dengan ketakwaan? Karena kalau memang sudah dijelaskan salah satunya umpamanya. Salah satunya ada diceritakan dalam surat Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana caranya rezeki itu turun kepada kita? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, rezeki itu akan di jalannya akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kalau kita berbuat baik. Itu orang nggak pernah tahu. Tahu pun tapi bingung. Berbuat baik itu gimana? Ya berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, sholat yang baik, kan gitu ya. Kalau sudah menikah, baik dengan pasangannya. Kalau bekerja, ikhtiar yang baik. Kemudian begini, salah satu rizki itu diturunkan jalan satunya jalan seperti itu. Ya. Nah berbuat baik inilah sebenarnya akan menjadikan amal soleh kalau kita sudah tahu. Sholat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Jangan suudon, jangan fitnah, jangan begini. Ini berbuat baik sebenarnya. Nah itu insya Allah nanti jalan rezeki kita akan diturunkan. Nah apakah semua orang itu kalau dia sudah takwa kepada Allah Ta'ala, apakah rezeki yang dalam bentuk harta? Dalam bentuk harta itu diberikan kepada Allah Ta'ala belum tentu. Nanti akan disusun juga bagaimana orang ini memang takwa ini belum takwa. Kalau kita mau bertakwa tidak akan bisa, takwa kita melebihi Rasul nggak akan bisa. Ya. Ketakwaan kita pasti banyak yang belang blonteng, apa namanya itu? Bolong-bolong ya. Belang belentong. Nah. Iya, bolong-bolong. Ya. Nah, disinilah sebenarnya ukuran lain adalah keimanan seseorang. Jadi ketakwaan itu memang sudah full dia. Ya, sholatnya takwa, bicaranya takwa, berpikirnya takwa, ini udah full. Ya. Tapi kalau beriman masih bolong-bolong. Ya. Nah, di sini nanti diukur kita nih ukurannya beriman, ya, belum takwa. Susah takwa itu. Ya. Kalau beriman diukur lagi keimanannya. Kalau dia dikasih rezeki ini merusak iman tidak, itu Allah yang tahu. Kalau kita nggak tahu, kita itu maunya mohon agar Allah itu ngasih saya rezeki. Sampai kita itu disuruh oleh orang lain, ustadz lain, kalau ingin rezekinya banyak baca surat ini, baca aja surat itu. Betul ya? Emang nambah rezekinya? Nah, saya tanya cengar-cengir. Saya tanya sekarang nambah kagak? Nah, enggak. Tapi masih aja dibaca. Allah itu tidak bisa kita tuntut. Kalau kita baca surat ini Allah memberi, enggak bisa. Yakin enggak bisa. Allah itu punya hak. Kalau kita itu diberi rezeki malah mudarat, enggak dikasih rezekinya sama Allah Ta'ala. Walaupun baca surat itu sampai ribuan kali. Enggak. Iya. Kalau enggak percaya tanya sama Allah nanti. Iya, tapi kita ngeyel, baca aja, lupa sudah. Yang baca Quran aja mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya sampai akhir khatam. Ulangi aja itu lillahi ta'ala, itu udah beda. Nah ini kalau rezeki dipaksa ya. Enggak perempuan, enggak laki-laki dipaksa semuanya. Baca ini berapa kali, dengan niatnya bacanya aja untuk rezeki saja itu sudah salah juga. Nah benar,
Salah satu yang harus kita ingat adalah kalau nanti Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita lupa bahwa rezeki ini semata-mata dari Allah. Kita ngomongnya apa coba? Saya rezeki banyak itu karena sering baca surat ini. Nah, itu sudah menyekutukan Allah dengan surat itu sudah. Walaupun dengan surat. Walaupun dengan surat yang bikin itu Allah Ta'ala, bukan bikin maksudnya memang itu perintah Allah. Nah itu sudah menyekutukan, harusnya tetap rezeki itu haknya Allah, nggak bisa kita. Nah itulah akhirnya kesalahan demi kesalahan itu menumpuk nanti. Kalau kita yakini itu menjadikan itu yang bisa mendapatkan rezeki, ya sudah Allah itu hilang nanti pasti. Ya Allah, dan itu nanti bisa tanpa sadar ya Ustaz ya? Iya. Ya sadar nggak Ya sadar? itu sadar sebenarnya karena dia berkecimpungnya dalam hal agama sebenarnya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu tentang agama normal, ini jelas tahu. Ya itulah sulitnya menjaga hati kita supaya tetap di jalan Allah itu harus Tetap dijaga istiqomah itu sekali. susah. Istiqomah ya. itu Istiqomah itu susah. Istiqomah ada di ketakwaan itu susah. Salah satunya itu. Betul ya Bu? Sekarang ya? niatnya mah kita ibadah aja untuk Allah, Allah dan Allah. Mengenai efeknya urusan Allah. Urusan Allah. Nanti kalau sudah begitu tahunya nanti di mana? Di akhirat. Pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau nggak percaya nanti kita coba. Iya, serius. Nanti ketemu tuh kan. Ya udahlah, mumpung masih ada saling mengingatkan waktunya kita lakukan sekarang ya. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati. Sekarang gatal-gatalnya masih terasa? Masih, malahan tidur juga keganggu, ah. Lagi getret. Iya. terus itunya, iya. Kepala sakit, pernah sampai dirawat tapi nggak ada, ya dites darah. Jadi sama 12 tahun tuh nggak pernah kering, ada yang muncul lagi gitu. Ya gini, tapi sekarang mah malah jadi bisul. Ah. Yang ini sama anak juga gitu, jadi bisul semua. Oke. Itu saja yang dikeluhkan? Banyak. Apalagi? Sok atuh cepet. Kepala, Pundak. iya, berat, rasa berat, kepala panas, berat, terusan perut, terasa Perut apa lutut? perut, Iya. Kepala, pundak, perut. Perut kenapa perut? perut terasa sakit, sesak ke atas, terasa tercekik, terusan sebelah sini sakit, Sini seperti itu kram. Area bawah perut sakit Iya, seperti seperti kram. kram. Perut. Maksudnya. Ya Udah jangan dipegangin diperiksa. lah Bu. Jangan dipegangin ya. Terus. Udah diperiksa, malah ini mah katanya kurang minum, padahal kan itu sakit banget gitu. Kesini sakit, Kaki juga. iya dari sini ke sini. Oke. semua. Suka kesurupan juga nggak? Nggak pernah. Nggak sampai kesurupan ya. Nggak. Tapi kalau sakitnya tuh sakit sekali. Sakit, Semuanya. iya. Malahan mata itu terasa gatal, hidung terasa gatal, bibir-bibir. Gimana kalau dikukur pakai sisir kalau matanya yang gatal? Kecolok dong Ustadz. Oke. Dan itu semua berawal dari mimpi yang berturut-turut mengenai ada ular, ulat, dan juga buaya. Iya. Keputihan juga udah lama, udah 24. Lambung udah 24 tahun. Kalau keputihan udah 18 keputihan tahun. juga. Iya. Oke. Kebodasan mana? Keputihan. Ya Kebodasan. keputihan nggak jadi kebodasan ya. Oh, gitu ya. Gak semuanya disundain Ustadz. Oh, iya. Ya sedikit. Itu Ustadz. Iya. Ada hubungannya kah dengan mimpinya, tapi penyakit yang lainnya sebelum mimpi munculnya? Pindah Iya. rumah akhirnya enggak? Iya, pindah rumah. Tapi tetap aja sama. Pindah rumah. Tapi kepala udah enggak, Ide siapa pindah rumah? kata dukunnya. Katanya rumah yang dulu itu tadinya bekas kuburan. Kuburan apa? Ular. Bukan kuburan, ya. Ustadz, kalau kita tempat tinggal kita di atas tanah yang bekas pemakaman itu ngefek gak sih Ustadz dengan suasana rumah atau ada penghuni lainnya gitu? Ya ngefeknya secara fisik, tapi memang kita sendiri kan memang istilahnya kalau bisa
jangan menempati yang sudah ditempati jasadnya orang mati, termasuk penghormatan kan begitu ya. Karena kita sendiri kan nggak boleh umpamanya orang yang sudah meninggal itu kita paksa, kita ini kan nggak boleh, tetap harus lembut ya menyelesaikan. Maksudnya memandikan sampai mengafani, menguburkan itu nggak boleh ngawur istilahnya. Nggak asal, ada aturannya. Tidak boleh asal, ya. Ketika kita mau bangun, apakah perlu dipindahkan Bu? Nah, kalau mau bangun kan di situ berarti ada sesuatu yang kita paksain di situ. Jadi mirip lah itu, kalau bisa jangan. Kalau terpaksa pun ada proses pemindahan pemakamannya dulu, tapi tidak boleh ada ritual-ritual khusus segala macam Ustaz ya? Iya seperti itu, tapi kan persoalannya kan kalau personal kayak Ibu Siti ini kan personal ya. Jadi biasanya kalau ada makam di situ kan jarang, apalagi di daerah dekat sungai ya. Dekat sungai ya benar ya? Iya. Jarang gitu dekat sungai itu ada makam itu jarang ya. Dulunya katanya. Dulunya. Emang makam banyak di situ? Enggak, Nah, cuman kan- makam keluarga katanya. Ada Emang dua. ada makamnya di situ? Enggak, dulunya. Dulunya itu Dulu. kapan? Ya dulu. Kata penerawangan Kata- sang Orang penerawangan, dia nerawang hidupnya sendiri aja susah. Kata keluarganya, ke keluarga yang punya tanah itu. Udah cerita orang keluarganya emang ada di situ, ada kuburannya di situ. Iya, malahan tetangga juga pernah yang bilang itu tempat pemujaan kata. pemujaan dulunya. Pemujaan apa? Dewa ular. Nggak tahu tuh. Oke. Ya kalau tempat pemujaan dewa ular ya coba beli suling India sana, terus taruh pojokan. Oke, suling. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, kumohon kepadamu akan kau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Siti. Ya Allah, amin. Aku mohon akan kau keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan serta penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Siti. Ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, agar kau ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa Ibu Siti, emosional dan marahnya Ibu Siti kepada suaminya. Ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa Ibu Siti pada suaminya. Ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon padamu ya Allah agar engkau berikan kesembuhan pada Ibu Siti. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Siti bisa meningkatkan iman ketakwaan Ibu Siti padamu. Ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Gimana? Tenang. Alhamdulillah tenang. Yang sakitnya gimana tadi sakitnya? Di perutnya, punggung, kepala. Punggung masih terasa berat. Kepala udah ringan. Perut gimana? Perut rada enakan. Ya. Jadi sumber gatal-gatalnya itu sebetulnya apa sih, Ustaz? Emang ada ular benar. Yang mimpinya Bu Siti insya Allah benar. Jadi ada ular, betul insya Allah. Tapi tidak semua Dulu pernah mimpi di itu. sini ada belatung. Ya. Iya itu yang benjol-benjol itu belatung. Iya, iya. Itu jadi kenapa bisa sampai mimpi ular dan ular itu kemudian sekarang jadi gatal-gatal itu karena Di apa? dalam tubuhnya Ibu Siti karena kayaknya memang ada ilmu yang menarik mereka untuk masuk. Jadi makanya kalau ngamal-ngamalin sesuatu itu hati-hati, itu beresiko. Salah satunya itu. Oke, jadi apa yang tidak boleh dilakukan kembali oleh Bu Siti dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama jangan emosional dengan suami itu nomor satu, harus dijalanin. Kemudian jangan amalan-amalan yang memang jangan baca amalan yang memang tidak ada tuntunan, jelas itu apapun bentuknya. Kalaupun itu bacaan itu dari Quran, mending baca Quran aja karena Allah Ta'ala. Jadi itu sudah sangat aman itu di hadapan Allah sudah benar karena niatnya karena Allah Ta'ala. Tidak menginginkan dunia sudah benar karena kalau kita menginginkan dunia itu nafsu dan nafsu itu tidak akan ketemu, nafsu tidak baik loh ya maksudnya, tidak akan ketemu nanti di akhirat. Jadi sudah jelas jangan ngamalin sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya. Kemudian juga jangan yang itu pun harus hati-hati apalagi amalan yang dari orang yang tidak tahu
Kalau orang Jawa bilang kentang kimpule, kentang tidak tahu asal usulnya maksudnya. Asal ngikut aja, Asal orang melakukan apa ngikut ikutan itu. aja. Karena udah banyak sekali kasus yang kita sering tangani di Ya, betul, ini betul, ya. betul. Jangan hati-hati aja. Makasih Pak Ustadz atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam buat suaminya ya. Jangan marah-marah lagi. Alhamdulillah tuh. Ibu tuh gak boleh marah-marah sama suami. Suami juga jangan marah-marah sama istri. Iya benar. Jangan tertuduhnya istri terus ya Bu ya. Iya, senang. dibelain. Seneng dibela, seneng. Intinya Ustaz selalu menyebutkan kemarahan itu adalah sumber dari segala halnya yang keburukan tersebut. Iya ya. pasti. Kalau orang itu sudah hobinya marah itu udah dia kalap nanti. Apapun dia pasti marah. Nah orang yang sudah marah itu kalau sudah tersenggol dengan sakit, dia untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala akan sulit karena udah hobinya marah. Karena hobi marah itu bukan karena dia hobi marah, dia sudah didukung dengan para jin dan para setan yang ada dalam tubuhnya yang memang hobinya marah. Yang klik, jadinya Yang ketika sudah itu masuk menyatu, ke klik, chemistry. chemistry-nya terjalin. Maka di sini suka heran, saya suka marah sama suami, anak-anak, tapi setelah itu saya menyesal, tapi besoknya marah lagi. gitu. Udahlah, kita introspeksi diri sendiri semuanya ya. Dah ibu-ibu, bapak-bapak juga tenang. Yaudah deh, pemirsa jangan marah-marah juga. Kita kembali sesaat aja kok ya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Assalamualaikum. Ucapkan salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Rusmito. Ibu, Siapa? Pak Dedi, Pak Dedi dari mana? dari Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Kenapa Pak Umur Dedi? saya 40 tahun. Iya. Penyakit saya yang saya derita udah hampir 4 tahun. 4 tahun ini, Iya. dari umur 36 tahun kurang lebih Ya, ya? sekitar begitu. Kenapa Pak Dedi? Tahun 2015 akhir. Ya kata dokter alergi matahari. Alergi matahari. Jadi Iya. kalau kena cahaya matahari, Itu akan memerah. ini juga mukanya cukup Iya. merah ya. Setelah Tapi kalau di bawah memerah, matahari lebih merah lagi. Lebih merah lagi. Setelah merah itu terkelupas. Apanya? Kulitnya. Kulitnya kekelupas. Ya kayak kulit arinya itu terkelupas. Jadi kan kalau keluar tuh misal pakai tangan panjang nih. Maaf saya liatin boleh? Boleh. Tapi nggak jijik Pak. Itu Kang Irfan. Saya lihat dulu deh. Maksudnya kalau saya mah nggak apa-apa. Takutnya pemirsa dulu. Boleh. Coba lihat di sini. Mau kemana? Di sini aja. Oh biasa. Merah aja pemirsa. Udah lebih dari Merah sekali itu ya. Jadi Enggak, kalau kena kayak matahari itu kekelupas. ya terkelupas itu seperti kayak kena lem gimana? Kena lem itu lem super glue. Ya lem, Rengkang kayak lah, kering rengkang terus Sundama. itu gitu. Ya cik Sundama rengkang lagi. Rengkang, jadi kering sekali itu sayangnya dikelupasin gitu. Terkelupas jadi sembuh. Jadi. Kemarin waktu kesini itu sembuh. Sekarang Ya saya jadi. sempat lihat di Ya, sini. sekarang jadi lagi. Yang anehnya lagi Kalau mau dilihatin nggak apa-apa kok gini sih. Seperti ini nih, jadi merah-merah seperti ini. Nauzubillah menjadi buat semuanya cuma jangan sampai kayak gini. Ya, ya. Nah, gitu. Gatal panas ya? Nggak ada gatal cuma panas. Panas. Maghrib itu panas, jam 12 malam panas. Paling siang itu dingin kami gigil. Sebentar. Kalau kena cahaya matahari merah sekali. Merah langsung sekali. Terus kering, Kering langsung terkelupas. kekelupas. Kalau dikumpulin udah lebih 1 karung kalau cek paribasa. Apanya? Kulit ari saya. Kulit arinya Demi Allah nilai ta'ala. sekejur tubuh Sekujur atau yang tubuh. kena matahari saja? Sekujur tubuh dari kepala sampai ujung rambut. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oke, terus kalau setiap maghrib, Kalau sekarang semenjak saya cek Sundanya pindah ya, Titirah. Dari rumah saya yang lama ke rumah ke Cimahi. Itu panasnya udah berkurang. oke, yang saya tanyakan tadi yang diceritakan. Kalau maghrib itu panas. Kalau sekarang nggak ada lagi sekarang. Ya, ya alhamdulillah. kita ngomongin Iya, masa, masa lalu lalunya dulu, iya. Pak Deddy. Nah. Kalau maghrib itu panas. Iya betul. Terus udah gitu kalau tadi jam 12 malam Panas. panas sama. juga. Tapi kalau yang dingin itu tadi Jam 12 siang itu habis sholat saya pasti jadi dingin. gigil. Jadi tibalik. Nah, yang anehnya saya itu lalat itu selalu hadir di saya. Maksudnya? Satu lalat, seekor lalat walaupun saya udah bunuh itu akan kembali lagi. Saya nggak tahu juga ya itu gimana. Sekarang udah nggak ada. Sekarang Pak. nggak ada. Dulu ini. Satu lagi makan saya itu nggak normal. Sekarang saya udah kayak apa ya Sundanya? Nggak normalnya itu seperti apa? Biasa makan saya normal, sekarang makan saya itu biasanya yang dingin saya makan, yang panas saya makan. Gembul lah lamun cik Sunda teh. Dulu
ancin, sekarang rewog. Rewog. Ya nggak apa-apa tuh mah. Ya, tapi badannya jadi kayak gini. Ya itu mah resiko. Oke, sebentar. Satu-satu ya kita bahas ya. Masalah lalat. Lalatnya itu mau di dalam ruangan, Mau di mana mau aja di luar ruangan. Ada lalat ngikutin terus. Pasti ada. Mandi nggak? Insya Allah mandi. Mandi kan. Sholat juga kadang-kadang kalau lagi jadi kayak sekarang jadi ya. Itu saya nggak bisa berdiri, kayak nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Karena Rengkeng ini tadi. saking mengeras si Saking kulitnya. mengeras si kulit tipisnya itu. Oke. Tadi ini tuh banyak banget yang mau dibahas. Oke, lalat tadi udah. Iya. Bapak mah saya bahas lalat, bahas sujud, ruku. Ya begitulah ceritanya gitu. Pak Ustaz. Tapi sekarang katanya pindah rumah. Iya, Titi. Dengan alasan Semua yang kata orang lah gitu ya, saya udah lakuin. Titira, saya udah pernah titira 2 tahun titira saya tinggalkan dulu di Cikalong. Cikalong Wetan. Di Cikalong Wetan itu saya pindah jarak 1 kilo dari rumah. Titira 1 tahun, pindah lagi ke rumah. Rombak rumahnya ininya pindahin. Ininya kata siapa ganti. itu tuh? Ya kata adalah ya gitu yang bilang. Mungkin Pandu dulu mau cek sunat ya. Iya. Sekarang pas terakhir kemarin itu saya udah disuruh pindah, udah jauhin Cikalong, jauhin rumah kamu. Makanya saya ngontrak sekarang di Cimahi sama anak-anak saya. Enggak, semua yang ada di saya udah habis. Untuk berobat dan sebagainya. Perobatan semuanya. Pekerjaan apa Pak Dedi? Sekarang saya di kaki 5. Jualan kaki 5. Ya yang tadinya maaf bukannya saya Jumawa cek Sunda namanya. Saya orang Padang asli. Habis semuanya gitu. Dulu emang apa? Saya punya perusahaan lah gitu. Dulu punya perusahaan, sekarang sampai jadi jualan kaki 5 Iya, karena harta habis Sekarang untuk saya- mengurus penyakit yang sudah Iya. dites selama 4 tahun ini. 4 tahun 2 bulan kalau diterima Berarti sekarang. dropnya itu di 4 tahun ini. Asal mulanya dulu dari istri saya sih. Istri kenapa? Sempat sakit 2 tahun. Terus katanya saya yang nyembuhin, pindahnya ke saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Pedi. Ya Allah, memohon kepadamu, beliau sudah beberapa tahun belakangan ini sakit, di mana kulitnya mengelupas dan terasa panas. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu jika sakitnya Mas Pedi disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa Mas Pedi. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Mas Pedi. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Mas Pedi disebabkan karena tersinggungnya Mas Pedi kepada orang tuanya atau mertuanya, ya Allah, yang disimpan kuat sekali ya Allah di dalam hatinya ya Allah. Dan jika itu salah di hadapanmu ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, karena Engkaulah yang maha teliti ya Allah. Musibah yang Kau berikan Mas Pedi adalah alat agar Mas Pedi bisa sujud kembali ke jalanmu untuk menghormat pada orang tuanya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi pada mertuanya ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku mertuanya ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku mertuanya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Pedi banyak sekali makhluk-makhlukmu yang menjadikan kulitnya Mas Pedi terkelupas ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, yang ada di bawah kulit dan yang ada di kulitnya Mas Pedi ya Allah, sehingga mengelupas terus-menerus ya Allah. Aku mohon keluarkan mereka dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam kulitnya Mas Pedi ya Allah, seluruh tubuhnya ya Allah. Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Karena Mas Pedi tidak mampu mengendalikan rasa tersinggung kepada mertuanya ya Allah, amin.
Aku mohon padamu ya Allah, keluarkan seluruh makhluk-makhluk ya Allah, kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mas Pedi dan menempatkan dirinya pada kulitnya Mas Pedi ya Allah, sehingga menjadikan kulitnya Mas Pedi terkelupas ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Pedi ya Allah, jika Mas Pedi menyimpan tersinggungnya kepada mertuanya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam kulitnya Mas Pedi ya Allah, dan menjadikan kulit Mas Pedi terkelupas terus menerus ya Allah beberapa tahun ini ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Pedi banyak sekali ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa musyrik Mas Pedi ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Pedi ada sihir, tuh dan santet ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi ya Allah, amin. Dan Engkau balas orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir, tuh dan santetnya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan pada orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi ya Allah, amin. Dan Engkau balas orang-orang yang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir, tuh dan santetnya ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, tuh dan santet yang ada dalam tubuh Mas Pedi ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah, agar Kau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir, tuh dan santetnya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau balas orang berbuat zalim pada Mas Pedi dengan sihir, tuh dan santetnya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika ada bacaan-bacaan amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Mas Pedi ya Allah, aku mohon padamu jika ada bacaan dan amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Mas Pedi ya Allah, aku mohon jika amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan dan Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengunci tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah ya Allah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Pedi ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musik dalam tubuhnya Mas Pedi. Keluarkan seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Mas Pedi. Keluarkanlah seluruh sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi. Keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menjadikan kulitnya Mas Pedi terkelupas ya Allah. Amin. Keluarkan mereka ya Allah dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Amin. Keluarkan mereka dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Amin. Ya aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Mas Pedi ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Pedi ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Pedi ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mas Pedi ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mas Pedi ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Pedi bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Pedi kepadamu ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Semuanya Bu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nama saya Erni Suryani. Siapa? Erni Suryani. Bu Erni mau duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Ya udah, permisi. Maju sedikit Bu Erni. Sebentar. Ya. Bu Erni dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Ini saudaranya. Iya, saudara. Oke. Kenapa Bu Erni? Dari perawan saya sering kesurupan. Sering kesurupan. Ya. Tahun 2001 pernah, kalau kata sudah apa tuh, kasaran gitu apa? Dibawa sama jin gitu. Tahun 2001. 2001. Dibawa sama jin gimana sih? Jadi saya tuh pernah ngantar ibu ziarah ke makam kakak saya. Pas pulangnya tuh ibu saya tuh pingin pipis, saya antar ke tempat apa WC umum di sawah. Berhadapan gitu sama, kelihatan sama ibu saya sama juga sosok apa, kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek yang di depan saya tuh. Ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Ibunya lihat. Ibunya lihat, saya juga lihat. Gitu. Tapi begitu bukan setengah sadar, jadi kayak mata batin saya ngelengok ke belakang, ternyata bukan kakek-kakek. Apa itu? Jin. Hilang tiba-tiba? Enggak, jin. Jadi emang saya tanya ke ibu saya juga, Mah itu yang tadi kan kakek-kakek ya? Iya. Tapi saya lihat ke belakang, ternyata bukan kakek-kakek. Itu usia berapa saat itu Ibu? Itu udah menikah itu. Oke, pas dilihat bukan kakek-kakek maksudnya tapi? Emang kelihatan sama ibu saya mah kakek-kakek itu. Tapi batin saya lihat ternyata bukan gitu. Setelah itu setengah sadar gitu ya, langsung saya dibawa gitu. Apa rohnya, nggak tahu apa rohnya. Sama si kakek itu? Sama si jin itu. Saya lihat badan saya sendiri. Jinnya itu
Bentuknya apa, Bu? Kakek. Kayak manusia gitu. Awalnya kelihatan sama ibu saya juga manusia gitu, kakek-kakek. Cuman Ya, pas terus? saya tengok, emang mata lahir nggak nengok gitu. Cuman perasaan mata batin nengok ke belakang, Iya, ternyata itu bukan. jinnya apa maksudnya? Wujudnya tetap kakek-kakek atau berubah? Enggak, berubah. Cuman saking kagetnya jadi nggak begitu kelihatan, jadi tinggi aja gitu. Oke. Ibu melihat jasad ibu sendiri terus Iya, ibu pergi. pulang, jasad saya pulang sama ibu saya. Malam-malam saya tuh perasaan teh turun lagi dari gunung, saya tuh dibawa ke gunung gitu, sama kakek-kakek itu. Teriak-teriak minta tolong sama ibu saya. Balik lagi ke kuburan itu, nyari ibu saya malam-malam. Diambil lagi sama yang jin tadi itu. Diambil lagi saya ke situ. Saya teriak-teriak, saya lihat badan saya ya sholat, ikut sholat gitu biasa. Cuman yang kelihatan kan saya tuh punya kemenakan, masih kecil, bayi, dideketin sama saya tuh nangis, lagi tidur juga nangis gitu. Kenapa dideketin sama saya kok nangis? Ibu nggak sadar kalau ibu itu adalah Iya, tapi saya lihat badan saya sendiri cuma Ya, itu dia, cuma iya. teriak gitu, mama tolong Oke. gitu. Akhirnya kembalinya gimana? Kembalinya akhirnya dibawa sama adik ipar saya, dicobain ke Pak Ustadz di sebuah pesantren di Bandung. Jadi kayak angling dharma gitu. Angling Ya, Dharma. jadi dibalikin gitu rohnya gitu. Balik lagi baru. Iya, Jadi sepanjang itu ibu Lihat, iya, lihat lihat. ibu sendiri, Iya. ibu jalan-jalan. Iya. Itu kan saya gitu. iya. Tapi cuma bisa teriak-teriak aja gitu. Mama tolong. Tapi nggak kedengeran. Nggak kedengeran sama ibu Oke, saya oke, oke. gitu. Ya dari situ ya sering kesurupan, sering kadang suka lihat ya makhluk gaib. Sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin diobatin tuh, alhamdulillah nggak terlalu Diobatinnya tuh diapain? sama orang yang pintar, ya dikasih air gitu, ditutup istilahnya biar nggak bisa lihat. bisa lihat gitu. lagi. Cuman bisa ngerasain gitu. Sampai sekarang ngerasa masih bisa. ngerasain Ngelihat aja. sudah tidak. Iya, melihat udah tidak, cuman bisa ngerasain. Tapi malah tersiksa gitu. Kalau kayak mau kesurupan gitu emang bisa dihandle gitu, tapi lama-lama ke badan nggak enak. Nggak enak gitu. Malah jadi sakit, badan sakit, sakit-sakitan terus. Oke. Udah gitu sekarang efeknya ke anak. Anak kenapa? Sama kayak gini. Sama juga. Iya, Umur berapa anaknya? 5 tahun setengah TK. 5 TK udah kesurupan. Enggak, bukan kesurupan, bisa lihat gitu. Oh dia ngomong. Iya. Yang dia lihat sama seperti yang ibu lihat. Kalau bisa misalnya, mama ada topeng, jadi bilang kalau jin topeng gitu. Mama ada topeng tuh. Di tubuh mama tuh banyak topeng. Kata dia. Ya kan kalau misalnya, Dek jangan nakal ya, mama sakit, badannya nggak enak. Kata dia tuh, mama sakit bukan karena sakit dokter, tapi karena topeng. Kata banyak dia. topeng iya di tubuhnya. Gitu. Nah kan dia lihat mama, ibu bisa lihat juga sesuatu yang sama enggak? Siapa anaknya? Enggak. Saya? Karena, iya betul. Enggak, cuman ngerasain aja sekarang mah. Karena sudah ditutup itu tadi. Cuman ngerasain aja gitu. Kesini disuruh sama yang rukiahnya, gak ada hasil mulu. Ya udah coba aja ke Ustadz Danu katanya gitu. Dia ngomong barusan ngomong gitu. Nggak denger saya. Iya gitu ya bener ya. Iya. Gimana? Iya. Kan ke rukiah yang Angganan tuh. Udah member. Nah, Ya. terus Ya nggak kata, ada reaksi mungkin. Ya cobain aja, Cina kan suka sering lihat Ustadz Danu tiap subuh. Cobain aja atau ke situ. udah denger Ustadz? Enggak juga. Pakai sumpal nih. Iya dia kata yang orang member rukiahnya. Ke Ustadz Danu aja katanya gitu. Enggak denger juga. Ah Ustadz dah. Ya udah. Ya sudah yuk. Ibu siapa Ibu dulu saya tadi? bantu Ibu doa ya. Erni. Ibu siapa? Bu Erni. Ibu Erni. Erni. Erni siapa? Erni Erni Supriyatin. Siapa? Suryani. Oh, Erni Suryani. Ya yuk. Ibu aminkan doa saya ya. Saya mau doain Ibu Erni apa ya? Bu Erni. Yang Ilmunya saya gini mau Soalnya kata ibu saya, kakek saya orang pintar. Saya Oh, takutnya bener. ada keturunan. Jadi Tapi nanti kalau setelah saya lepas ini Ibu bisa ngeliat lagi loh.
Enggak, maksudnya lihat Ngelihat lagi, manusia. nanti berangsur-angsur mudah-mudahan tidak bisa melihat. Karena semuanya akan saya keluarin, mau dari orang pintar, mau dari ini saya keluarin. Ya. Jadi ini tidak bisa melihatnya, cuma ditutup. Cuma ditutup begini. Nanti Ustadz bukain. Nah, begini persoalannya yang ditutup, kok bisa ditutup? Iya, yang nutup ini apa? Ini sama aja. Oh iya, jin juga ya. Iya. Gimana coba? Kalau saya buka, ini kan semua terbuka. Jadi ngelihat lagi. Nah, cuma nanti proses keluarnya yang di mata, yang di telinga itu dikeluarin gitu. Jadi Ya. dia berangsur-angsur nanti mulai tidak bisa melihat. Mau? Oke. Oke, Ya, ya aminkan doa saya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Erni, ya Allah. Memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang-orang tua sebelum Ibu Erni, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Erni banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Erni. Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, ilmu-ilmu yang menjadikan mudarat bagi iman dan ketakwaan Ibu Erni, ya Allah. Aku mohon padamu ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Erni dari orang tua sebelum Ibu Erni. Aku mohon padamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Erni, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni dari orang-orang tua sebelum Ibu Erni, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Yang ada di dadanya, yang ada di jantungnya, yang ada di hatinya, yang ada di matanya, yang ada di telinganya, yang ada di otaknya, yang ada di memorinya, yang ada di motoriknya, yang ada di otak kecilnya, yang ada di seluruh tubuhnya, yang menyatu dengan dagingnya, yang menyatu dengan ototnya, ya Allah, yang menyatu dengan tulangnya, yang menyatu dengan darahnya, ya Allah. Aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Erni dan mengunci tubuhnya Ibu Erni, banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, ya Allah. Dan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan amalan tersebut mengunci pada tubuhnya Ibu Erni, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Ibu Erni, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Keluarkanlah amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Erni, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Erni banyak sekali ilmu-ilmu musyrik,